Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga di awal pekan ini kita tetap penuh sukacita ya, tetap sehat dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini kami percaya Tuhan akan menyertai sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui. Dan hari ini kami yakin berkat Tuhan akan datang di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hidup kami diperbarui dan berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Ajarilah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan tuntunlah hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan. Mampukan kami melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Kami akan menyambut firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 22 Juli 2024 tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 48. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Gabenin nama madok ibana. Haporsion mido na paluaun ho inang. Mardame mahomuli. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekembalinya Yesus dari Gerasa, begitu banyak orang yang menanti-nantikan Dia. Dan ketika Yesus tiba, mereka menyambutnya dengan sukacita. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dan dia datang tersungkur kepada kaki Yesus, memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Apa sebabnya Yairus meminta Yesus datang ke rumahnya? Karena anak perempuan satu-satunya sedang sakit. Bahkan dalam ayat renungan kita, secara khusus di ayat 42 dikatakan hampir mati. Lalu dalam perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, begitu banyak orang berdesak-desakan. Dan adalah seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Di dalam rasa sakit, di dalam kesusahan, dia menembus begitu banyak orang untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ketika ia dekat dengan Yesus, lalu ia menjamah jumbai jubahnya. Dia tidak berani memanggil Yesus. Dia tidak berani. Mengapa? Ya, karena bagi kalangan orang-orang Yahudi, sakit pendarahan itu adalah sakit kutukan, sakit yang menjijikkan. Sehingga dia tidak berani berseru-seru meminta pertolongan. Tetapi sekalipun dia hanya menjamah jumbai jubah Yesus, Yesus bisa merasakannya. Yesus tahu ada seseorang yang sedang menyentuhnya. Lalu Yesus mencari-cari siapa gerangan yang menjamah jubahnya. Dalam ayat 46 di pasal 8 ini, Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku,
sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Sampai akhirnya perempuan itu merasa kalau perbuatannya itu ketahuan dan dia ketakutan. Lalu dia tersungkur di hadapan Yesus dan menceritakan kepada orang banyak sebab ia menjamah jubah Yesus. Dan dalam hal itu, Yesus berbelas kasih dan memberikan apa yang dia harapkan, yaitu kesembuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Di dalam ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara, segigih apakah kita mencari Yesus ketika kita di dalam kesulitan? Sebesar apakah iman, kepercayaan kita ketika kita sedang di dalam keterpurukan? Apakah kita benar-benar percaya dan terus mencari-cari Yesus untuk memohon pertolongannya? Dari kisah perempuan yang sakit pendarahan ini kita belajar bahwasanya Yesus tahu apa yang sedang terjadi pada kita. Sekalipun Yesus tidak melihat perempuan ini menjamah jubahnya, tetapi Yesus bisa merasakannya. Demikianlah setiap kita. Sekalipun kita tidak bertemu dengan Yesus atau bahkan menjamah jubahnya, tetapi Yesus tahu bagaimana hati yang sedang mencarinya. Bagaimana jiwa kita yang haus akan datangnya pertolongan dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk tetap teguh beriman kepada Yesus. Di dalam segala peristiwa hidup kita, kita yakini Yesus tahu segalanya. Bahkan yang belum kita ucapkan pun, yang belum kita kerjakan pun, Yesus tahu segalanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya berjudul imanmu telah menyelamatkanmu. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan kekuatan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan bisa merasakan pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yakini bahwasanya Yesus sanggup mengerjakan apa saja dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah beriman dan percaya hanya kepadanya. Biarlah Tuhan yang bekerja tepat dan indah pada waktunya. Yakinilah rancangan Tuhan jauh melebihi dari rancangan kita. Pemberiannya melampaui permintaan-permintaan kita. Sebab itu hari ini, marilah kita tetap percaya dan terus beriman kepadanya. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu ya. Tetapi andalkanlah Dia senantiasa dan lekatkanlah seluruh harapan dan kehidupanmu ke dalam tangan pengasihannya. Karena Dia adalah Allah yang setia yang akan terus memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar di dalam firman Tuhan dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tuhan, kami tahu kami pun sedang sakit. Kami sedang penuh dengan pergumulan, penuh beban hidup. Begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat kami tertekan. Tetapi hari ini kami belajar dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Di dalam ketaatan, di dalam keteguhan, terus berusaha mencari Tuhan. Demikianlah kami ya Bapa, kami akan terus mencari-Mu dan hanya percaya kepada-Mu saja. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkaulah yang menolong kami. Hanya kepada-Mu lah kami berseru, karena hanya Engkau satu-satunya sumber keselamatan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.